Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Dewangga dari 1IA23 dengan NPM 50421929. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koloid. Dan di sini ada beberapa konten yang saya bawakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa itu sistem koloid, yang kedua perbedaan larutan koloid dan suspensi, yang ketiga apa itu efek Tyndall, yang keempat jenis-jenis koloid. Yang pertama itu apa itu sistem koloid? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Selanjutnya ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, di pertama ini kita ada larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Di sini ada sifat-sifatnya, yaitu pertama bersifat homogen, kedua dimensi kurang dari 1 nanometer, ketiga tersebar merata, keempat penampilannya jernih, kelima tidak memisah jika didiamkan, keenam tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, ketujuh tidak dapat disaring, dan di samping ini ada gambar dari larutan garam yang merupakan salah satu contoh dari larutan. Nah, selanjutnya ada koloid. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponennya penyusun masih dapat dilihat dengan mikroskop. Dan di sini ada beberapa sifat dari koloid. Yang satu bersifat heterogen, kedua dimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Selanjutnya ada tersebar merata, penampilannya keruh jernih, tidak memisah jika dia diamkan, dapat dilihat dengan mikroskop ultra, tidak dapat disaring. Di samping kiri ini ada terdapat gambar tinta dan krim wajah yang merupakan salah satu contoh dari koloid. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika pada waktu yang lama suspensi dapat mengendap. Dan di sini ada beberapa sifat dari suspensi. Yang pertama adalah bersifat heterogen, yang kedua dimensinya lebih dari 100 nanometer, yang ketiga mengendap, keempat penampilannya keruh, kelima memisah jika didiamkan, selanjutnya dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dan dapat disaring dengan saringan biasa. Di samping kanan ini ada campuran pasir dan air yang merupakan salah satu contoh dari suspensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Di samping ini ada gambar dari sumber cahaya, lalu melewati larutan, lalu melewati koloid dan menjadi partikel-partikel cahaya di suspensi ini. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis koloid. Terdapat 8 jenis koloid di sini. Yang pertama sol padat, lalu ada sol, lalu ada aerosol padat, aerosol, emulsi, emulsi padat, padat, dan buih. Nah, di sini ada terdapat tabel-tabel jenis-jenis koloid. Jika fase terdispersinya padat dengan medium pendispersinya padat akan menjadi sol padat. Dan di sini ada contohnya, yaitu kaca berwarna, kuningan, perunggu, intan hitam, batu rubi, batu safir. Nah, jika padat dengan cair akan menjadi sol. Di sini ada contohnya, tinta, cat, tanah liat, lem kanji, gelatin. Padat dengan gas ini menjadi aerosol padat, ada asap debu, droplet virus di udara. Cair dengan padat menjadi emulsi padat, ada mentega, keju, mutiara, jelly, silika gel. Cair dengan cair menjadi emulsi, contohnya ada susu, santan, mayones, krim wajah. Cair dengan gas menjadi aerosol, contohnya ada awan, kabut, embun, sama parfum semprot. Lalu ada gas dengan padat menjadi buih padat. Di sini ada batu apung, spons, styrofoam, karet busa, roti, marshmallow. Lalu gas dengan cair menjadi buih, dan contohnya ada krim kocok, peri kue, busa sabun, dan foam. Kita masuk ke pertama, yaitu sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Lalu di sini ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifat. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium
pendispersinya. Kalau sol padat, medium pendispersinya mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Selanjutnya ada aerosol padat dengan aerosol. Aerosol padat memiliki fase dispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan seperti di samping ini, dan asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna dari mesin. Selanjutnya ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama, hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Di samping ini ada contoh dari aerosol, yaitu awan. Lalu selanjutnya ada emulsi padat dan emulsi. Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersinya padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air yang dicampur dengan bubuk agar-agar. Seperti di samping ini ada agar-agar contohnya. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak dapat saling bercampur. Contohnya susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Dan terakhir ada buih padat dan buih. Di sini buih padat itu busa padat yang memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium yang pendispersinya padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya spons. Jika dilihat spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipecah ternyata isinya udara. Selanjutnya ada buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya buih sabun seperti di samping ini, karena adanya udara yang terjebak di dalam larutan sabun. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama, di sini saya membuat ada pada perbuatan es krim cat atau tinta koloid yang membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain disebut. Di sini ada pertanyaan, ada gel, koloid pelindung, emulsi, aerosol, dan buih. Dan jawaban yang benar adalah B, koloid pelindung. Dalam pembahasannya, banyak koloid yang harus dipertahankan dalam bentuk koloid untuk penggunaannya. Untuk itu digunakan koloid lain yang dapat membentuk lapisan di sekeliling koloid tersebut. Koloid lain itu disebut dengan koloid pelindung. Contohnya ada gelatin pada sol FeOH3. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jenis zat koloid yang zat terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas adalah, jawabannya adalah D, aerosol cair. Di sini kalau gel adalah solubil setengah padat yang fase terdispersinya menyerap medium dispersinya sehingga nggak padat. Sol yaitu fase pendispersinya cair padat. Busa fase terdispersinya gas dan fase pendispersinya cair. Emulsi fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya cair. Sedangkan aerosol cair fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu sifat koloid yang dapat mengaburkan cahaya disebut. Di sini ada efek Tyndall, dialisis, elektrofolisis, koagulasi, dialisis. Dan jawaban yang benar A adalah efek Tyndall. Di sini ada pembahasan, yaitu berupa pengertian dari semua ini, yaitu yang pertama ada dialisis, yaitu pemurnian koloid dari ion dengan menggunakan selaput swipermeable. Yang kedua ada gerak Brown, adalah gerak acak atau tidak beraturan dari partikel koloid yang disebabkan oleh benturan antara partikel koloid dengan mediumnya. Yang ketiga itu ada efek Tyndall. Itu penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Dan keempat ada elektrofolisis. Elektrofolisis itu peristiwa pergerakannya partikel koloid ke elektroda positif atau negatif
Partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektrode positif dan sebaliknya. Yang terakhir ada koagulasi, yang adalah peristiwa pengumpalan partikel koloid. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau yang tidak dikenang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.